Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Setiawan, NIM 2024-1010-2001 dari Prodi Teknologi Informasi dari kelas Desain dan Analisis Algoritma kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang baris dan deret. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita harus mengetahui rumus deret serta aturan manipulasi deret supaya mempermudah kita dalam mengerjakan soal nantinya. Nah, di sini sudah tersedia 8 rumus deret dan serta 4 aturan manipulasi deret. Oke. Berikut merupakan bentuk dari soal yang akan saya jelaskan setelah ini. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 di mana sigma I sama dengan 3 di mana N plus 3 dengan konstanta 4. Nah, di sini kita menggunakan aturan manipulasi 1 dengan cara memindahkan konstantanya yang semula ada di sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri. Jadinya 4 sigma I sama dengan 3 di mana N plus 1 dengan konstanta 1. Nah, setelah kita memanipulasi selanjutnya untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan rumus deret 1 di mana rumusnya N min I plus 1 dan kita memasukkan semua angka-angkanya dan variabelnya dan di sini kita menjumlahkan menggunakan aturan matematika seperti biasanya dan didapatkan hasil akhirnya yaitu 4N plus 4. Oke, lanjut saja ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini di mana sigma I sama dengan 3 di mana N plus 1 dengan konstanta I plus 5 sama dengan, nah di sini kita jabarkan dulu konstantanya menjadi 2 bagian konstanta. Nah, setelah itu kita menggunakan aturan manipulasi 1 dan 2 dan di mana aturan manipulasi 1 ini jangan lupa untuk dipindah konstantanya. Setelah itu kita masuk ke rumus deret. Untuk rumus deretnya di sini kita menggunakan rumus deret 1 dan 2. Dan kita masukkan semua angkanya di mana N yaitu N plus 1 dan I-nya sama dengan 3. Setelah itu kita jumlahkan saja menurut aturan matematika yang hasil akhirnya yaitu N kuadrat plus 13N min 8 plus 2. Oke, lanjut saja kita ke soal nomor 3. Di mana sigma I sama dengan 0, di mana N min 1 dengan konstanta I plus 1 kuadrat. Kemudian di sini kita jabarkan terlebih dahulu yaitu I plus 1 kuadrat kita jabarkan menjadi I2 plus kuadrat plus 2, 1 plus 1, I plus 1 dan setelah itu kita manipulasi kedua di mana kita jabarkan konstantanya dan setelah kita manipulasi lagi yang kedua di mana konstantanya kita pindah, kita menghitung dengan menggunakan rumus deret untuk soal yang deret nomor 3 ini. Kita menggunakan 3 rumus deret yang di mana ada rumus deret 3, 2 dan deret 1. Nah, untuk N-nya kita gunakan N min 1I nya
sama dengan 0 dan setelah itu kita akan jumlahkan. Dan hasil akhirnya menurut perhitungan matematika yaitu 2n pangkat 3 per 2. Lanjut saja ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini di mana sigma J sama dengan 3 dengan batas atasnya N dengan konstanta 2J kali 2 pangkat J plus 1. Dan di sini kita menggunakan aturan aritmatika di mana sigma J dengan I sigma J sama dengan 1 di mana batas atasnya N dengan konstanta 4J kali 2 pangkat J. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan aturan manipulasi 1 di mana kita akan memindahkan konstantanya 4. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus deret di mana rumus deret nomor 4 ini kita menggunakan rumus deret ke-6 di mana N min dikali 2 pangkat N plus 1 plus 2. Dan jangan lupa kita masukkan konstantanya seperti tadi di mana hasil akhirnya akan seperti ini. 8n plus 1 min 8n plus 1 plus 8. Oke, lanjut saja kita ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 5 di mana sigma I sama dengan 1 dengan 1 di mana batas atasnya N dikali sigma J dengan batas atasnya juga N dengan konstanta I plus J. Dan di sini kita jabarkan dulu menggunakan aturan manipulasi 2. Dan setelah kita jabarkan semuanya, langsung saja kita masuk ke rumus deret menggunakan rumus deret nomor 2 dan N-nya sama dengan N dan I sama dengan 1. Dan kita akan menggunakan perhitungan sesuai matematika dan hasil akhirnya yaitu 4n pangkat 4 plus 8n pangkat 3 plus 4n kuadrat per 4. 4n pangkat 2 plus per 4. Jadi hasil akhirnya ini 4n pangkat 4 plus 8n pangkat 3 plus 4n pangkat 2 per 4. Oke, lanjut saja ke soal yang terakhir. Di mana soal yang terakhir ini untuk soal nomor 6 ini sigma J sama dengan 1, batas atasnya N kali sigma I sama dengan 1 dengan batas atasnya N dengan konstanta 1 kuadrat dan di sini sama saja seperti soal sebelumnya. Tapi kita di sini menggunakan aturan manipulasi ketiga di mana pada 1 kuadratnya itu kita jabarkan setelah kita manipulasi, kita mendapatkan rumus deret yang ketiga yaitu di mana N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6 dan kemudian kita masukkan semua variabelnya. Setelah masuk semua kita jumlahkan sesuai aturan matematika seperti biasanya dan maka hasil akhirnya akan seperti ini di mana 4n pangkat 6 plus 12n pangkat 5 plus 13n pangkat 4 plus 6n pangkat 3 plus n kuadrat per 36. Cukup sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.